Selamat pagi Pak Barul. Kami dari kelompok 4 Mapel Informatika kelas 8 akan menyampaikan informasi tentang bagian-bagian dari hardware. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Putri dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Felicia Firdausi dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Fatul Sendani, absen 14. Perkenalkan, nama saya yang Sajaya Osmar, absen 36. Di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi tentang bagian-bagian hardware. Yang pertama ada prosesor. Fungsi utama dari prosesor adalah untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input dan menghasilkan keluaran atau output. Atau fungsi utama dari prosesor adalah untuk menerima perintah, menjalankan dan mengeluarkan hasil dari perintah. Prosesor yang kita gunakan merupakan generasi ketiga dari merek Intel Core yang bertipe i3 2100 dan memiliki kecepatan 3100 Hz. Nah, yang selanjutnya adalah motherboard. Fungsi motherboard adalah yang pertama untuk mengatur aliran data dan menyediakan jalur komunikasi antar semua komponen komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya. Yang kedua adalah mendistribusikan listrik ke semua komponen yang memerlukan daya, termasuk CPU, RAM, dan GPU. Yang ketiga adalah untuk menyediakan slot ekspansi untuk menghubungkan perangkat tambahan pendukung pada komputer seperti monitor, keyboard, speaker, dan lain-lainnya. Nah, merek motherboard yang dipakai adalah dengan merek Sanbio dan generasi DDR3 dengan tipe Sanbio G41. Yang ketiga, ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai penyimpanan data pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Berikut generasi dari hard disk. Yang pertama, 1956, IBM memperkenalkan Mepet 350. Yang kedua, tahun 1961, Bayern komputer 4240 hard drive. Ketiga, tahun 1962, IBM meluncurkan hard disk disk file. Keempat, tahun 1965, IBM meluncurkan hard disk Romi. Yang kelima, tahun 1966, hard disk decoder 2314 dirilis oleh IBM. Yang keenam, tahun 1970, IBM meluncurkan hard disk decoder IBM 3330 ketujuh, tahun 1976, IBM meluncurkan 62 cable Gulliver. Yang kedelapan, tahun 1976, IBM memperkenalkan disk drive dengan media peringanan permanen. 9, tahun 1979, IBM meluncurkan Intel Edge. 10, tahun 1980, IBM meluncurkan hard disk dengan kapasitas 1 GB. 11, tahun 1981, saya memperkenalkan disk drive pertama. 12, tahun 2015, hard disk berkapasitas 19 TB. Yang keempat ada RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang diperlukan oleh prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file yang kita miliki. Generasi yang saya pilih dari RAM ini adalah DDR3. DDR3 ini yaitu generasi ketiga dari DDR SDRAM dan pertama kali muncul pada tahun 2007. DDR3 ini menggunakan lebih sedikit daya daripada DDR2, yaitu 1,5 volt per modul. Dan DDR3 ini memiliki kecepatan hingga 2133 mega transfer per detik. Selanjutnya, size dari merek ini yaitu 2 GB dan merek dari RAM yang saya informasikan yaitu DDR3 Figure Platinum PC Strip 12800 dan memiliki ukuran RAM 130 dikali 30 dikali 2 mm. Lalu yang terakhir ada power supply. Power supply berfungsi sebagai pengonversi arus listrik AC dari outlet atau soket menjadi arus DC yang diperlukan oleh komponen-komponen komputer. Generasi dari power supply ini adalah P4 ATX, yaitu kepanjangan dari Pentium 4 Advanced Technology Extended.
dengan daya yang lebih besar daripada generasi sebelumnya, yaitu AT. Merek dari power supply ini adalah PowerUp dengan seri AS480W P4. Daya dari power supply ini adalah 480 watt. Macam generasi prosesor. Yang pertama ada generasi Nehalem dari 2010, lalu ada generasi Sandy Bridge dari 2011, lalu ada generasi Ivy Bridge dari 2012, lalu generasi Haswell dari 2013, lalu ada generasi Broadwell dari 2015, dilanjut dengan Skylake pada Agustus 2015, lalu ada generasi Kaby Lake dari 2016, kemudian generasi Kaby Lake Refresh dari 2017, lalu ada generasi Coffee Lake 2017, lalu ada generasi Cannon Lake atau Ice Lake pada tahun 2018. Lanjut ada generasi Tiger Lake, kemudian ada Alder Lake dari 2022, dan yang paling terakhir adalah generasi Raptor Lake dari Oktober 2022. Generasi pada motherboard yaitu yang pertama generasi awal pada tahun 1980-an, yang kedua adalah era Pentium di awal 1990, yang ketiga adalah era Pentium 2 dan 3 pada akhir 1990 hingga awal 2000, yang keempat adalah era Pentium 4 pada akhir 1990 hingga awal 2000, yang kelima adalah era dual core dan multi core pada akhir 2000 hingga 2010, yang keenam adalah generasi DDR3 dan DDR4. Yang ketujuh adalah generasi terkini pada tahun 2020 seperti LGA 1200 Intel dan AM4. Selanjutnya generasi dari RAM. Yang pertama adalah DDR1 atau Double Data Rate Random Access Memory yang muncul pada tahun 2000. Ini adalah generasi pertama yang memiliki kecepatan clock 100 sampai 200 MHz, memiliki 180 pin konektor, memiliki tegangan 2,5 volt, dan memiliki latensi yang lebih rendah. Selanjutnya generasi yang kedua ada DDR2. DDR2 ini muncul pada tahun 2003 dan memiliki kecepatan clock 200 sampai 533 MHz, memiliki tegangan 1,8 volt, memiliki 240 pin konektor, dan memiliki latensi yang lebih tinggi daripada DDR1. Selanjutnya generasi 3 dari RAM yaitu DDR3 atau Double Data Rate 3 Random Access Memory yang muncul pada tahun 2007 dan memiliki kapasitas per keping 1 sampai 16 GB, memiliki kecepatan clock 800 sampai 2133 MHz, memiliki 240 pin konektor, memiliki tegangan 1,5 volt, dan memiliki latensi yang lebih rendah daripada DDR2. Yang keempat, ada generasi RAM DDR4 atau Double Data Rate 4 Random Access Memory. Ini dirilis pada tahun 2013. DDR4 ini menawarkan kecepatan transfer data hingga 50% dan pengurangan konsumsi daya hingga 35%. Double Data Rate 4 ini memiliki kecepatan clock 2133 sampai 4800 MHz, memiliki pin konektor 280 dan memiliki tegangan 1,2 volt dan memiliki latensi yang lebih rendah daripada DDR3. Generasi terakhir dari RAM DDR yaitu DDR5 atau Double Data Rate 5 Random Access Memory yang baru muncul pada tahun 2021. DDR5 ini memiliki kecepatan transfer 50-60% dan memiliki kapasitas per kepingnya yaitu 64 GB. DDR5 juga mempunyai kecepatan clock 3200 sampai 8400 MHz, memiliki 288 pin konektor, memiliki tegangan 1,1 volt, dan memiliki latensi yang lebih rendah daripada DDR4. Seri power supply. Ada dua jenis power supply yaitu AT dan ATX. Yang pertama adalah power supply AT, kepanjangan dari Advanced Technology, yaitu power supply yang dapat membantu penggunaan prosesor yang lebih cepat pada zaman saat itu. Namun, saat mau shutdown, setelahnya kita harus menekan tombol power. Yang kedua adalah power supply ATX, kepanjangan dari Advanced Technology Extended, adalah standar komponen komputer yang lebih maju
dengan dilengkapi sistem auto shutdown. Seri pertama adalah ATX awal pada tahun 1995 dengan 4 pin konektor Molex, 4 pin konektor Bergvolt B, 20 pin Molex Mini Fit JR, 6 konektor AUX tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Lalu seri kedua adalah ATX 12 versi 1.0 tahun 2000 dengan tambahan 4 pin Mini Fit JR dengan tegangan 12 volt. Untuk Pentium 4 yang butuh tegangan kecil yaitu 1 volt dan arus yang besar yaitu 100 ampere. Selanjutnya ada ATX 12 versi 1.1 pada bulan Agustus tahun 2000 memberikan peningkatan untuk pin 3,3 volt. Selanjutnya ATX 12 versi 1.2 pada tahun 2002 menjadikan tegangan minus 5 volt menjadi opsional. ATX 12 versi 1.3 pada bulan April 2003 memberikan peningkatan pada 12 volt adanya konektor power serial ATA yang opsional. Selanjutnya ATX 12 versi 2.0 Februari 2003 dengan dilengkapi 24 pin dengan tambahan 4 pin 3,3 volt, 5 volt dan 12 volt. Lalu ada 6 pin AUX yang dihilangkan. Lalu pin 12 volt menjadi 2 jalur dan ditambahkan konektor power SATA. ATX 12 versi 2.1 pada bulan Juni 2004. Pin 5 volt dihilangkan. ATX 12 versi 2.2 Maret 2005 memberikan peningkatan pada semua daya dan 6 pin untuk kartu grafis PCIe yang dapat menyalurkan 75 watts. Selanjutnya ATX 12 versi 2.3 menambahkan pin PCIe menjadi 8 yang dapat menyalurkan hingga 150 watts. Lalu ada ATX 12 versi 2.4 pada tahun 2007 yang meningkatkan rekomendasi efisiensi dinaikkan menjadi 80% dan beban 12 volt diturunkan.